Shalom. Iya, kakak ulangi ya. Shalom anak balita, anak kecil, Klasis Medan Kuta Jurung. Apa kabarnya? Luar biasa. Iya, sekali lagi ya, kakak guru mau sapa dulu ya. Guru mau sapa dulu anak balita. Kalau guru sapa, Shalom anak balita. Nah, nanti anak balita jawabnya luar biasa, yes, yes, yes. Bisa ya? Nah, sekarang guru ucapkan sekali lagi ya, salam dari guru-guru yang hadir pada hari ini di ibadah online ya. Shalom anak balita Klasis Medan Kuta Jurung. Salam guru. Nah, luar biasanya mana? Oh iya. Lupa. Berarti kita ulangi ya. Iya, guru ulangi ya. Shalom anak balita Klasis Medan Kuta Jurung. Salam guru. Luar biasa. Yes, yes. Iya, itu baru mantap, sudah semangat ya. Nah, sekarang guru sapa lagi untuk anak kecil. Ayo anak kecil, siap-siapkan suara yang kuat ya. Jangan kalah dengan anak balita tadi ya. Nah, sekarang guru sapa nih ya. Shalom anak kecil Klasis Medan Kuta Jurung. Salam guru. Luar biasa. Yes, yes. Iya, jadi semua udah semangat ini ya. Iya, bagaimana pagi hari ini? Segar guru. Segar ya. Iya, kita mau kembali lagi ibadah. Kita mau kembali lagi ibadah online. Jadi sebelum ibadah, guru mau ingatkan ini. Nah, bagaimana nih penampilan wajahnya? Apakah sudah rapi? Sudah? Iya, guru melihat sudah rapi ya. Nah, yang belum rapi cepat-cepat dirapikan. Karena kita mau ibadah kepada Tuhan Yesus harus rapi ya, wajahnya juga harus semangat. Dan siapkan juga Alkitabnya. Dan jangan lupa siapkan juga persembahannya. Sehingga nanti pada saat kita ibadah semua sudah lengkap. Alkitab lengkap ya, persembahannya juga sudah disiapkan. Nah, buat anak kecil dan anak balita, ibadah kita hari ini temanya adalah generasi penerus. Dan siapkan ayat Alkitabnya ya. Bahan Alkitab kita itu diambil dari Kejadian 12. Ya, guru ulangi ya. Kejadian 12 ayat 1 sampai 3. Nah, nanti ayat hafalan kita diambil dari Josua 1 ayat 6. Nah, bagaimana buat anak balita sama anak kecil? Sudah siap ya untuk mengikuti ibadah? Oke. Nah, kalau begitu, sebelum kita beribadah, sebelum kita bernyanyi, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Semua lipat tangannya. Ya, lipat tangan, duduk yang rapi dan tutup matanya. Sudah tahu ya? Nah, anak balita, lipat tangannya, duduk yang rapi, tutup matanya, kita berdoa. Kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di kerajaan surga, pada hari ini kami sangat senang karena kami masih bisa beribadah bersama-sama dengan semua anak balita dan anak kecil di Klasis Medan Kuta Jurung secara online. Kami sudah siapkan diri kami sudah rapi dan kami juga sudah siapkan suara kami
untuk kami memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami juga sudah siapkan telinga kami untuk kami nanti mendengar firman Tuhan. Tuhan, kami mau beribadah hari ini. Berkati kami. Di dalam nama Yesus kami datang dan mengucap syukur. Amin. Iya, kita akan puji nama Tuhan. Siapkan suara dengan besar ya, dengan semangat ya. Karena hari ini hari Tuhan, kita mau berikan yang terbaik buat Tuhan. Nah, lagu pujian yang pertama kita akan memuji nama Tuhan. Pujian kita judulnya Selamat Datang di Sekolah Minggu. Nah, adik-adik anak kecil dan anak balita boleh nih tepuk tangan ya. Walaupun ibadahnya di rumah, boleh tepuk tangan yang meriah ya. Selamat datang di sekolah minggu, pada teman-teman yang baru. Kami sangat bergirang hati, kau di tengah kami. Dan bersama pujilah Tuhan, pun sedia menerima firman. Tentulah engkau minggu depan suka datang pula. Ayo kita nyanyikan sekali lagi ya. Iya, semangat ya. Boleh tepuk tangan. Selamat datang di sekolah minggu, pada teman-teman yang baru. Kami sangat bergirang hati, kau di tengah kami. Dan bersama pujilah Tuhan, pun sedia menerima firman. Tentulah engkau minggu depan suka datang pula. Iya. Nah, kakak mendengar, guru mendengar, semua sudah bernyanyi ya, baik anak balita maupun anak kecil. Nah, kita akan bernyanyi lagi dengan semangat yang lebih lagi. Tadi lagu pertama sudah bergembira ya. Nah, sekarang kita tambah lagi kegembiraan kita dan sukacita kita. Nah, kita bernyanyi lagu pujian kita, Orang Pandai Membuat Rumahnya, dan Yesus Pokok dan Kitalah Carangnya. Orang pandai membuat rumahnya di atas batu karang yang teguh.
caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Kita nyanyikan sekali lagi. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Iya, anak balita dan anak kecil, kita mau mendengarkan firman Tuhan ya. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau siapkan dulu hati kita dan sikap kita, sikap untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, sekarang sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita akan bernyanyi. Tandanya kita siap mendengarkan firman Tuhan. Nah, kita bernyanyi dari lagu pujian kita, Yesus ku panggil, Yesus ku undang. Ayo siapkan diri ya untuk firman Tuhan kita hari ini. Anak kecil, anak balita, siapkan diri. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Sekali lagi ya kita nyanyikan. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita siapkan hati kita, kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa, adikku, kita berdoa. Bapa kami, Raja kami, Tuhan dan Juru Selamat kami, Allah yang menyayangi, mencintai kami, anak-anak Tuhan, anak-anak yang berkenan bagi Tuhan. Bapa di surga, kami sudah memuji, menyembah Tuhan pada pagi hari ini bersama dengan guru-guru kami dan juga keluarga kami ya Tuhan. Bapa di surga, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami semua Tuhan, supaya kami sungguh-sungguh bisa mendengarkan firman Tuhan. Dan kami percaya Roh Kudus Tuhan memimpin kami,
menuntun kami supaya kami bisa mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Bapa di surga, berkati kami semua Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Nah, tadi waktu kita bernyanyi memuji nama Tuhan, tadi sudah dibilang Guru Rita, maka kita akan menyiapkan Alkitab kita. Dan sekarang kita akan membuka Alkitab kita. Mari kita buka Kejadian 12 ayat 1 sampai 3. Kejadian 12 ayat 1 sampai 3 kita baca bersama-sama, termasuk anak-anak Tuhan yang ada di rumah. Kita baca bersama-sama, kita mulai dari Kejadian 12 ayat 1 sampai 3 dengan judul Abram dipanggil Allah. Kita baca ayat 1. Ayo bersama dengan Guru Sarah di sini dan bersama dengan anak-anak Tuhan yang ada di rumah. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Ayat kedua. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Ayat ketiga. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Iya, tepuk tangan buat kita. Kita sudah membaca Alkitab kita hari ini dari Kejadian 12 ayat 1 sampai 3. Tema kita hari ini generasi penerus. Yuk kita bilang bersama-sama. 1, 2, 3, yes. Generasi penerus. Berarti generasi penerus berarti panjang ya. Ya, berarti generasi penerus. Ini tema yang disiapkan khusus untuk anak-anak Tuhan yang ada di rumah. Nah, sekarang guru ditemani oleh teman kalian. Kita lihat nih ya, siapa nih teman kalian? Yang dia juga bisa mendengarkan, menduduk di sini. Kalian duduk di rumah, dia duduk di sini. Nah, ini namanya si Tini. Tini juga akan mendengarkan firman Tuhan. Nah, Tini duduk dengan baik, duduk dengan manis. Ayo, mana lebih pintar, si Tini atau kalian dalam sikap mendengarkan firman Tuhan? Guru yakin pasti kalian, anak-anak, balita, anak kecil, sekelas Medan Kuta Jurung, berarti banyak ya, 17 runggun. Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus, kali ini guru akan menunjukkan lagi gambar yang ada di depan kalian dan juga depan guru. Nah, kita lihat nih gambar ini, gambar siapa? Ngapain? Ada apa? Baju warna apa? Banyak ya. Dari sini juga kita bisa belajar berwarna-warni, color-coloring gitu ya. Nah, ini adalah gambar Pak Dokter ya. Pak Dokter juga pakai masker karena sekarang masa pandemi Covid, jadinya dia juga jaga kesehatan seperti protokol kesehatan ya. Begitu juga dengan kita, kalau kita keluar rumah dan segalanya itu kita tetap menjaga kesehatan, pakai masker ya. Nah, dokter ini tahu nggak apa tugas seorang dokter? Atau tugas dokter masak gitu ya, tugas dokter ya memang bisa juga gitu ya. Tapi tugas utama dokter adalah, loh siapa yang bisa jawab di rumah nanti kalau bisa di WA guru, ini guru gitu ya. Nah, tugas dokter itu banyak, tapi itu tugasnya itu
sangat mulia. Apalagi pada saat ini sangat dibutuhkan tugasnya ya. Dia begitu menyayangi orang yang sakit. Makanya tugas dokter itu mengobati pasien yang sakit dengan penuh kasih sayang. Dia rawat dan dia kasih obat. Artinya tugasnya adalah menolong orang yang sakit, yang sangat membutuhkan. Nah, seperti kita lihat gambarnya adik-adik. Nah, ini adalah gambar dokter yang lagi merawat seorang yang lagi sakit, yang masih seperti kalian yang masih anak-anak, ya kan? Nah, kasihan ya. Nah, tapi dokter ini begitu merawat dengan baik dan dia juga berkomunikasi dengan baik sama seperti kita. Bagaimana cara kita berbicara dengan sopan? Nah, dokter juga seperti itu. Dia berbicara dengan anak ini dengan lembut. Nah, dia berbicara seolah-olah ini padanya, seolah-olah ini bapaknya gitu ya. Ya, jadi mereka itu mempunyai hubungan yang baik sehingga si anak ini juga merasa dia sangat diperhatikan gitu ya, bersama dengan yang ada juga nih, bersama dengan perawatnya. Nah, adik-adik dikasih oleh Tuhan, siapa yang ingin jadi dokter? Yuk. Nanti guru yakin ini banyak yang ingin jadi dokter karena banyak yang ingin menolong orang sakit gitu ya. Bisa menolong, membantu, itu suatu kebanggaan kita karena kita adalah anak-anak Tuhan, anak-anak yang Tuhan sayangi. Nah, seperti itu juga adekku, masih banyak profesi-profesi yang lain yang bersifatnya menolong, mengajar, membimbing, itu juga tidak kalah pentingnya. Bagaimana dengan polisi, tentara, dan juga yang lainnya, guru, itu semuanya itu bersifat membantu dan menolong. Ya, seperti itu. Nah, hari ini tema kita yang sudah guru bilang tadi, apa ya? Yuk, jawab anak balita. Ya, walaupun gak guru dengar, tapi guru yakin kalian semua pintar-pintar. Ya, generasi penerus. Nah, guru punya gambar lagi. Ternyata guru ini juga suka melihat-lihat gambar seperti anak-anak Tuhan, anak-anak kecil di rumah, anak balita. Nah, guru mau cerita mengenai seorang orang tua yang sudah tua gitu ya. Pasti umur kita nambah-nambah ya. Kalian pun nanti kalau kalian balita sekarang ini tapi nanti nambah-nambah lagi tahun-tahun pasti tua gitu ya. Nah, ada seorang bapak-bapak udah tua nih, nanti ini dilihat ya. Udah tua ini kerjaannya dia adalah seorang nelayan. Nelayan tahu kalian nangkap apa? Nangkap ikan, bukan nelayan nangkap ayam, itu namanya bukan nelayan, tapi nelayan itu yang di jaringnya, yang ditangkapnya itu adalah ikan seperti yang kita makan gitu ya. Ada ikan mas, ikan nila, dan ikan apa lagi ya? Oh iya, masih banyak lagi. Kalian guru yakin bisa menjawabnya. Nah, suatu ketika bapak ini berbicara kepada seorang yang masih muda-muda gitu ya, masih semangat bisa lompat-lompat gitu ya, karena memang dia masih muda. Dia bilang ini seperti ini anak-anak ini masih muda-muda ya. Masih muda pundeku, tapi dia punya sifat membantu dan juga dia bisa juga menangkap ikan seperti bapak ini tadi gitu ya. Dia juga bisa menangkap ikan seperti bapak ini tadi. Cuman ada pesan bapak ini sama anak ini tadi. Dia bilang gini sama anak tadi ya. Anak-anak, kalian ini adalah generasi bapak gitu katanya ya. Artinya pengganti bapak. Karena bapak ini kan sudah tua. Jadi kalian kan masih muda masih banyak kesempatan untuk belajar dan pintar, dan harus itu lebih hebat daripada saya katanya. Nah, kalianlah nanti bisa membuat yang lebih hebat lagi dari yang bapak buat katanya. Nah, dia kan punya perahu kapal seperti ini. Nah, dia juga bilang gini, kalian nanti kalau kalian belajar tekun terus dan terus, nanti kalian bisa
membuat banyak ikan. Wah, ini guru bawa ininya. Ini yang punya bapak tadi. Tapi kalau kalian nanti pasti lebih banyak, hebat lagi peralatannya. Nah, kalau kalian nanti punya lebih hebat seperti bapak ini katanya, karena bapak ini selama ini dia akan menangkap ikan gitu ya, menangkap ikan seadanya gitu ya, artinya menangkap ikan dengan cekatannya juga ya. Dia menangkap ikan dan mengambil ikan seperti ini. Nah tangkapnya ikan dapat masuk ke dalam. Udah di dalam nih ikannya. Nah, rupanya gini, karena bapak ini begitu tekun, ikannya nggak cuma satu, nambah-nambah lagi gitu ya. Dia gigih dan gitu semangat, dia tangkap lagi ikannya, tangkap lagi, dapat lagi ikannya, masuk lagi ikannya, ini masuk lagi ikannya. Nanti ikannya ini bisa dipotongnya dan kita bisa dimasak sehingga anak-anak tidak kekurangan protein. Nah, tangkapnya lagi. Wah, beda lagi ikannya. Nah, rupanya ikan itu ciptaan Tuhan, banyak variasinya adekku. Hebat Tuhan kita ya. Dia ciptakan gak cuma satu, gak cuma one, tapi banyak gitu ya. Nah, ditangkap lagi, nelayan ini menangkap ikan, tep, masuk lagi, dapat. Iya, dapat. Kalau berusaha terus pasti dapat. Makanya kalau kita belajar pun sekarang ini, walaupun virtual di rumah, walaupun kita di rumah, kita bisa dapat karena belajar terus. Tapi tetap pasti ada kegiatan yang lain ya. Misalnya ada sukacita, pokoknya dalam situasi apapun kita bisa sukacita walaupun kita belajar, karena itu guna kita juga gitu ya. Nah, ditangkap, ada lagi nih ikannya. Nah, siapa suka ikan, Mas? Guru juga suka. Tanya nanti mama, bapak suka enggak? Ya pasti mereka suka, apalagi itu mama bapak kita itu pinter masak, ngasih ikan, Mas, enak ya? Iyalah, pasti biar sehat-sehat semua. Nah, masuk, ternyata bapak ini bisa nangkap ikan, banyak kali ikannya. Nah begitu juga nanti kalian nanti pasti bisa kalau kalian belajar generasi penerus yang diharapkan bapak ini tadi, yang lebih pintar lagi, bisa membuat kolam ikan yang bagus, bisa berhasil dan juga bisa dipasarkan, bisa pasarkan ke dunia, kemana gitu ya. Nah, kalian juga bisa membuat lebih bagus-bagusnya lagi dengan cara belajar, dan satu hal, takut akan Tuhan, tetap berdoa, tetap taat kepada Tuhan seperti tokoh kita hari ini. Siapa yang tahu tokoh kita hari ini? Seperti Abraham, tadi kan sudah dikatakan kepada Abraham, dipanggil Tuhan, dia bilang seperti ini, pergilah, bahasa go gitu ya, Laos gitu ya, Laos kam gitu ya. Pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu. Sanak saudara itu banyak ya, bukan cuman bibi, kila, bapak, mama, banyak sanak saudaramu, dan dari rumah bapamu. Wah, tinggalkan semua katanya, yang akan kutunjukkan kepadamu. Sama seperti kita misalnya kalian anak-anak balita, anak kecil di rumah, yuk pergi kita ke rumah, kita pergi ke Jakarta entah mana gitu ya, tinggalkan boneka, tinggalkan sepatu kesukaan kalian, tinggalkan main-mainannya, ulah baba, jangan bawa. Sedih enggak? Ya kadang sedih ya, namanya kita sudah suka boneka, disuruh tinggalin, pasti sedih gitu ya. Tapi Abraham dia melaksanakan apa yang Tuhan perintahkan, karena Tuhan juga punya janji bahwa Tuhan itu memberkati Abraham, dan Abraham itu tetap setia akan firman Tuhan. Nah, semuanya dia tinggalkan, dan satu hal yang dipegangnya, dijaminnya adalah bahwa Tuhan menyertai dia. Itulah tokoh Abraham. Nah, Abraham itu turut kepada apa yang dikatakan oleh Tuhan. Nah, sama seperti kita hari ini sebagai generasi penerus, seperti Abraham, dia taat kepada Tuhan dan dia melaksanakan apa yang diperintahkan Tuhan, walaupun gak tahu kemana dituntun gitu ya, tapi dia yakin bahwa Tuhan itu pasti memberikan yang terbaik, gak mungkin dicelakakan. Nah, situasi sekarang pun seperti ini, walaupun ada pandemi COVID-19 ini, tapi yakin
Tuhan kan gak mau mencelakakan, makanya kita tetap taat sama firman Tuhan dan Tuhan akan menyertai kita. Nah, satu lagi tokoh yang ada yang sudah disiapkan adalah tokoh Joshua. Tahu nggak siapa Joshua? Mungkin ada teman kita, tetangga kita, Joshua Sembiring, Joshua Ginting gitu ya. Tapi nggak apa-apa, memang namanya mantap. Nah, mungkin dia belajar daripada tokoh Joshua yang ada di Alkitab. Nah, Joshua seorang pemimpin, nggak pemimpin sembarangan, ya kan? Anak Tuhan, nggak anak Tuhan sembarangan. Nah, Joshua seorang pemimpin yang besar, meneruskan pemimpin yang terbesar. Tahu nggak pemimpin yang terbesar itu ada siapa? Sebelum Joshua. Iya, Musa. Dia adalah pemimpin yang terbesar yang meneruskan generasi kepada Joshua. Nggak salah pilih. Udah pas dan tepat. Makanya nanti kalau kita sudah belajar gitu ya, udah tekun, akhirnya nanti kita udah gede, udah dapat pekerjaan, Tuhan posisikan di posisi yang pas, yang tepat. Sama seperti Joshua yang sudah Tuhan pilih di posisi yang pas. Artinya andalkan Tuhan. Mulai kecil sekarang kita ini balita, anak kecil, tetap mengandalkan Tuhan walaupun bagaimana situasinya. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang hebat. Katakan Tuhan kita yang hebat. Ya, 1, 2, 3 ya. Tuhan kita hebat. Good. Tuhan kita hebat. Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, sama seperti yang tadi dikatakan janji Tuhan, bahwa Tuhan akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau. Wah, bahagia ya dan senang ya. Tuhan akan memberkati semuanya, berarti semuanya gitu ya. Aku, kamu, si Deban yang di rumah, keluargaku, semua diberkati. Kan Tuhan sangat menyayangi kita ya. Jadi situasi sekarang ini pun kita tetap yakin bahwa kalian adalah generasi penerus yang diperlengkapi Tuhan dengan tetap setia mengandalkan Tuhan. Sesuai dengan tema kita hari ini, generasi penerus. Yuk kita bilang generasi penerus, yes. 1, 2, 3 ya. Generasi penerus, yes. Yes, Tuhan berkati. Nah, inilah firman Tuhan yang boleh kita dengarkan Deku, dan semuanya Tuhan sayangi. Mari kita berdoa bersama dengan Guru Sarah. Kita berdoa. Kita berdoa. Bapa kami, Allah yang mengasihi, mencintai, menyayangi kami ya Tuhan. Tak henti-hentinya Tuhan mengasihi, mencintai kami ya Bapa. Bapa di surga, penyertaan Tuhan, penyertaan yang luar biasa. Sama seperti Tuhan menyertai Abram dan Joshua, Tuhan juga menyertai kami dan seisi rumah kami dan semuanya Bapa. Bapa di surga, biarlah kami bisa menjadi generasi penerus yang taat setia kepada Tuhan dan sungguh-sungguh dibekali oleh firman Tuhan dan keterampilan yang Tuhan berikan kepada kami. Berkati kami semua ya Bapa. Inilah doa kami, nyatakan kuasa-Mu kepada kami. Dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Iya, buat anak balita dan anak kecil tadi sudah mendengarkan firman Tuhan ya. Nah, sekarang saatnya kita untuk mengumpulkan persembahan. Jadi, persembahan tadi yang sudah disiapkan di awal kebaktian kita, ayo dikeluarkan, dilipat dengan rapi ya. Nanti bisa diserahkan ke guru KKR-nya ya. Nah, untuk ayat persembahan hari ini diambil dari 2 Korintus 9 ayat 7. Nah, bunyinya, hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Nah, sekarang kita akan mengumpulkan persembahan, dan lagu persembahan kita yaitu Sejuta Sejuta.
sejuta, sejuta. Persembahanku adalah sejuta. Setia, jujur dan taat. Persembahanku adalah sejuta. Setia, jujur dan taat. Persembahanku adalah sejuta. Kita nyanyikan sekali lagi ya. Sejuta, sejuta. Sejuta, sejuta, sejuta. Persembahanku adalah sejuta. Setia, jujur dan taat. Persembahanku adalah sejuta. Setia, jujur dan taat. Persembahanku adalah sejuta. Kita akan doa persembahan dan doa syafaat. Kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Allah yang terkasih, Allah yang kami kenal di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, sungguh kami mengucap syukur Bapa buat kasih setia Tuhan yang masih dirasakan oleh kami semua, anak kecil dan anak balita. Kami juga mengucap syukur Bapa atas penyertaan Tuhan di dalam tumbuh kembangnya anak-anak kami, anak KKR kelas kecil dan kelas balita. Terima kasih juga kami berdoa buat orang tua yang selalu mengingatkan anak kecil dan anak balita untuk selalu mengingat hari Tuhan. Pada hari ini kami juga mau menaikkan doa syafaat kami Bapa. Kami mengucap syukur atas orang tua yang sudah Tuhan berikan di tengah-tengah anak kecil dan anak balita. Orang tua yang begitu baik, yang begitu mengasihi, yang merawat dan mendidik anak KKR, anak kelas kecil dan anak kelas balita, yang mempersiapkan anak-anak kecil dan balita menjadi generasi penerus untuk gereja kami, gereja GBKP. Biarlah kiranya juga Tuhan yang memberkati setiap pekerjaan orang tua kami ini dan memberkati setiap pelayanan yang dilakukan oleh orang tua kami di tengah-tengah gereja Tuhan, di tengah-tengah gereja GBKP kami. Begitu juga Bapak, kami mau serahkan tumbuh kembang anak KKR kelas kecil dan kelas balita di tengah-tengah gereja di Klasis Medan Kuta Jurung ini Bapak. Begitu banyak anak kelas kecil dan anak kelas balita yang setiap minggu rindu untuk bertemu dan rindu untuk memuliakan nama Tuhan, berkumpul kembali bersama-sama dengan teman-temannya. Tuhan kiranya tetap memberikan semangat buat adik-adik kami ini, walaupun masih ibadah dengan online, tapi tidak mengurangi semangat adik-adik kami untuk selalu memuji nama Tuhan di dalam masa mudanya. Begitu juga Bapak, pada pendidikan adik-adik kami, ada yang sudah PAUD, ada yang sudah kelas TK, yang belajar online juga. Kiranya juga Tuhan memampukan dan memberikan kesehatan kepada adik-adik kami untuk tetap bisa mengikuti pelajaran secara daring. Begitu juga mampukan orang tua untuk bersabar dalam mengikuti pelajaran daring yang sudah disiapkan oleh sekolah adik-adik kami, baik di kelas PAUD maupun kelas TK. Begitu juga Bapak, tadi kami juga sudah memberikan persembahan. Biarlah kiranya persembahan yang diberikan oleh adik-adik kami ini bisa digunakan untuk kemuliaan nama Tuhan di tengah-tengah gereja Tuhan, terutama di tengah-tengah KKR, sehingga dengan persembahan yang sudah diberikan oleh adik-adik kami ini juga, adik-adik kami bisa mendapat semua kegiatan yang sudah direncanakan oleh KKR, baik KKR Madramen, Klasis maupun tingkat Rumbun. Dan biarlah melalui persembahan ini juga nama Tuhan semakin dipermuliakan di tengah-tengah kehidupan anak KKR kelas kecil dan kelas balita. Tuhan, pada saat ini juga kami mau mengakhiri kebaktian kami
Dan biarlah kiranya untuk kebaktian setiap minggunya bisa dijalankan dengan baik oleh adik-adik kami, dan tetap memberikan semangat kepada adik-adik kami untuk tetap memuji dan memuliakan nama Tuhan di dalam kehidupannya walaupun dia masih kecil. Begitu juga Bapak, kesalahan-kesalahan yang sudah dilakukan oleh kami di anak-anak yang mungkin mereka tidak tahu, Tuhan mampukan mereka untuk bisa mengetahui apa yang mereka lakukan itu tidak baik bagi mereka, dan berikan kemampuan mereka Bapak untuk bisa mengatasi masalah yang dimilikinya walaupun mereka masih dalam usia dini, dan ajari mereka juga untuk mampu menyelesaikan masalah yang ada di dalam dirinya, baik itu misalnya mereka bertengkar, baik itu misalnya mereka berselisih pendapat dengan temannya bermain, mereka bisa menyelesaikan dengan baik sesuai dengan usianya. Dan kiranya Tuhan tetap memberkati dan tetap menyertai setiap langkah yang dilakukan adik KKR kami ini. Terima kasih Bapak buat ibadah ini, dan kami rindu juga minggu depan dan minggu-minggu seterusnya adik-adik kami tetap dalam keadaan sehat dan tetap bisa mengikuti ibadah. Inilah doa dan permohonan kami serahkan di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami datang dan mengucap syukur. Amin. Iya, untuk anak balita dan anak kecil, ibadah kita sudah mau berakhir. Nah, sekarang kita akan bernyanyi satu lagu lagi. Setelah itu nanti kita akan doa Bapa kami. Nah, kita bernyanyi, lagu pujian kita adalah kakek, nenek, tante, dan om. Semua melayani Tuhan. Kita nyanyikan sekali lagi. Kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, pemudanya, pemudinya, kita semua melayani Tuhan. Kita semua sama, kita semua sama,
Untuk menutup ibadah kita pada hari ini, mari kita bersatu di dalam doa seperti doa yang diajarkan Tuhan Yesus. Mari kita ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan pulang dengan damai dan sukacita, dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Iya, buat adik-adik kelas anak, hari ini ibadah kita kan sudah selesai ya. Jadi kakak ingatkan buat semua anak kecil di Klasis Medan Kuta Jurung, nah tetap jaga protokol kesehatan ya, tetap rajin cuci tangan ya, dan tetap juga bersih-bersih ya, supaya kita cepat kembali lagi beribadah di dalam gereja. Dan jangan lupa didoakan juga supaya corona pergi dan tidak kembali lagi. Nah, di sini guru bertiga mau mengucapkan selamat hari Minggu dan sampai jumpa 1 bulan kemudian. Shalom.